Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, hari ini kita bahas kitab Safinatun Najah, kitab fikih dasar ya. Surutus sholati, syarat-syarat sholat. Ada syarat, ada rukun. Di mana perbedaannya? Kalau rukun itu sebelum pekerjaan. Kalau syarat ketika pekerjaan. Setiap kita belajar fikih tidak terlepas dari rukun dan syarat. Apapun itu. Wudu, tayamum, sholat, puasa, zakat, haji pasti ketemu syarat dan ketemu rukun. Ya, jadi perbedaannya rukun dengan syarat. Kalau syarat sebelum, kalau rukun di dalam. Syarat-syarat sholat itu sama niatun ada 8. Ada 8 ya. Pertama adalah toharatul hadasaini, suci dari 2 hadas. Hadas yang dimaksud adalah hadas kecil, hadas besar. Nah, itu penjelasannya di bawah tadi kan. Hadas kecil itu hadas yang ma'aujabal wudu'a, yang mewajibkan wudu. Misalnya keluar dari 2 lubang. Apa itu? Baik bentuknya cair ya, gas atau padat. Arti cair itu adalah pipis, kencing, air seni. Kemudian kalau gas namanya kentut. Kalau padat namanya kotoran ya. Nah itu wajib wudu. Wajib wudu. Kalau hadas besar ma'aujabal ghusla, yang mewajibkan mandi. Misalnya hubungan suami istri, haid, nifas, bila ada keluar sperma atau mimpi basah, makanya wajib mandi. Nah syarat sholat itu harus suci dari 2 hal itu. Suci dari hadas kecil, suci dari besar. Artinya kalau kita sholat belum suci, belum wudu atau belum mandi, dan mandi kalau hadas besar, walaupun kita sholatnya ratusan rakaat, ribuan rakaat, tidak sah, sia-sia, tidak dapat pahala. Ini pentingnya ilmu kan. Yang kedua wa taharatu anil najasah, suci dari najis. Najis itu ada 3 kan, kita pelajari sudah kan. Ada najis mughalaza, mutawassito, dan mukhaffafa. Mughalaza itu hadis yang besar. Kalau mutawassito itu hadis yang sedang, mukhaffafa itu hadis yang ringan. Suci dari hadas itu semua. Dari najis. Ya, najisnya di mana? Di pakaian nih, di badan kita, atau di tempat kita sholat, sejadah, ya, atau ini nih apa namanya, karpet yang kita sholat itu harus suci, ya, keramik, ya, tikar, sejadah, karpet harus benar suci, badannya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dan tempatnya harus suci. Yang ketiga satrul aurati, menutup aurat. Nanti kita pelajari lebih jelas pada minggu akan datang, yaitu aurat laki-laki seluruh badannya kecuali pusar dan dengkul. Ya, selama pusarnya ketutup, dengkulnya ketutup, insya Allah sholatnya sah. Harus ketutup. Ya, kalau wanita seluruh badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangannya. Kemudian jadi kalau wanita itu sholat pakai cadar tuh tidak sah, karena wajahnya harus kelihatan. Ya, harus kelihatan ketika sholat ya, jadi luar sholat. Kemudian menghadap kiblat. Ya, ini sholatnya kalau di tempat. Kalau sholat di jalan itu tidak harus menghadap kiblat. Misalnya ketika kita naik kendaraan, naik mobil, naik pesawat, naik kapal laut, naik speedboat, naik kereta api, itu kan nggak mungkin kita harus menghadap kiblat, karena kan bagaimana kendaraan itu sesuai dengan jalannya. Itu situasi yang boleh tidak menghadap kiblat. Tapi ketika keadaan normal kita wajib menghadap kiblat. Kemudian dukhulul waktu, masuknya waktu sholat. Artinya sholat itu ada waktunya, ya kan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, sholat itu ada waktunya. Ya, waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada waktunya. Jadi tidak boleh kita sholat sebelum masuk waktu sholat. Kemudian wal ilmu fi fardiyati, mengetahui fardunya sholat. Nanti setelah
pasal ini kita akan pelajari fardu rukun atau rukun. Fardu itu rukun sholat. Rukunnya misalnya niat, takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, ya, duduk di antara dua sujud dan selesai, itu nama rukun. Dan kita harus mengetahui itu. Kalau tidak mengetahui maka sholat kita tidak sah. Dan yang paling prinsip adalah alla ya'taqida fardhan min furu' sunnatan. Tidak boleh meyakini ini rukun sholat, fardu sholat, kita katakan sunnah. Contoh misalnya niat, itu mah sunnah. Kalau kita dalam hati meyakini itu sunnah, sholat kita batal dengan sendirinya. Misalnya takbiratul ihram, kita yakini takbiratul itu sunnah, sholat kita jadi batal. Kita berdiri itu sunnah, sholat kita batal. Baca al-fatihah kita anggap itu sunnah, sholat kita batal. Kenapa? Enggak boleh meyakini yang rukun itu jadi batal. Rukun itu ada dua, rukun qauli, rukun ucapan, rukun fi'li, rukun perbuatan. Qauli itu misalnya baca al-fatihah, baca takbiratul ihram, Allahu akbar. Rukun fi'li berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, itu namanya rukun fi'li, rukun perbuatan. Kemudian yang berikutnya wastinabul mubtilat, menjauhi dari yang membatalkan sholat. Nanti kita akan pelajari membatalkan sholat apa aja. Di antaranya misalnya membatalkan sholat itu kentut. Ketika sholat kentut, ketika sholat pipis, ketika sholat makan, minum, tertawa, terbahak-bahak, menangis berlebihan, ya, bergerak lebih dari 3 kali gerakan, itu membatalkan sholat. Nah, nanti lebih lengkapnya pada pasal berikutnya. Jadi inilah syarat sholat, ada 8, ya. Suci dari 2 hadas kecil besar, suci najis baik badan, pakaian, tempat, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, mengetahui rukun sholat, fardu sholat. Kemudian yang ke-7, tidak boleh meyakini satu fardu itu adalah sunnah. Yang ke-8, menjauhi dari yang membatalkan sholat. Jadi syarat sholat. Kemudian al-ahdasu isnani, hadas itu ada 2, tadi sudah sejelasin ya. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil sesuatu ma'aujabal wudu'a, yang mewajibkan wudu. Jadi yang mewajibkan wudu namanya hadas kecil. Beda dengan ilmu akidah. Ilmu akidah itu misalnya ada syirik kecil, ada syirik besar. Tetap dua-duanya dosa besar. Walaupun disebut kecil tetap dosa besar. Kenapa? Karena bagian daripada syirik. Menyekutukan Allah. Apa itu contohnya? Riya. Pamer ibadah itu namanya syirik kecil. Tapi kalau dalam ilmu fikih beda. Hadas kecil, hadas besar. Jadi kecil ya kecil, besar ya besar. Kalau kecil wajib wudu, kalau besar wajib mandi. Dengan niat tentunya kan. Nah, hadas besar ma'aujabal ghusla, wajib mandi. Contohnya mimpi basah. Mimpi keluar sperma, ya basah, maka wajib mandi. Apalagi bagi wanita itu banyak ya. Yaitu haid, nifas, kemudian wiladah, melahirkan, itu wajib mandi. Kemudian hubungan suami istri, kemudian apalagi, itulah, itu aja ya, wajib mandi. Nah, wajib mandi makanya dengan niat tertentu. Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau wudu, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami.